Halo teman-teman, aku Agi. Jadi di video kali ini aku ingin bahas rumus Excel yang sering masuk ketika kita tes admin ya teman-teman. Nah, jadi bisa dilihat pada layar ini teman-teman, di sini ada tabel yang dimana nantinya akan kita jelasin caranya untuk mengejawab dan nantinya aku deskripsikan terkait rumus apa aja yang bakalan masuk. Nah, ini ada summary teman-teman, untuk filenya nanti bisa teman-teman download di deskripsi YouTube saya, YouTube aku teman-teman. Di sini ada upper, lower, proper, kemudian berbagai rumus sampai dengan 18 teman-teman yang nantinya bisa teman-teman baca sendiri. Dan di sini yang pertama adalah rumus yang sering masuk ketika tes kerja ya teman-teman, di bagian admin dan yang lainnya. Nah, yang pertama adalah sum teman-teman. Nah, di sini ada tabel, ada nama siswa, kemudian nama siswi, kemudian jenis kelaminnya teman-teman, ada mata pelajarannya, kemudian di sini diminta total nilai dari 3 mata pelajaran ini teman-teman. Nah, untuk ngejawab total nilai ini, teman-teman bisa menggunakan rumus sum. Jadi caranya teman-teman ketik aja sama dengan sum seperti ini, kemudian teman-teman blok tabelnya dari C2 sampai E2 teman-teman. Kemudian tutup kurung lalu tekan enter. Ketika sudah seperti ini teman-teman tinggal drag aja ke bawah atau tarik rumusnya ke bawah. Nah, gini teman-teman. Nah, maka hasilnya sudah kelihatan. Jadi kalau misalnya teman-teman langsung kalkulator kan, maka hasilnya akan 262 gitu ya teman-teman. Itu adalah rumus pertama yang sering masuk ketika tes admin gitu ya teman-teman. Itu adalah rumus sum. Nah, kemudian yang kedua adalah average teman-teman. Di sini kita harus menjawab nilai rata-rata dari 3 mata pelajaran ini teman-teman. Nah, untuk ngejawab nilai rata-ratanya kita harus menggunakan yang namanya average teman-teman. Ini kata ketik ya, average. Nah, gunanya untuk mencari nilai rata-rata dari 3 mata pelajaran ini teman-teman. Yaitu ketik aja sama dengan average teman-teman seperti ini. Lalu buka kurung teman-teman blok aja dari 3 mata pelajaran ini, kemudian tutup kurung tekan enter. Average, oh nih sorry teman-teman ada kurang satu. Nah, lalu tekan enter. Nah, maka hasilnya keluar yaitu 87,3. Kemudian teman-teman langsung drag aja ke bawah seperti ini. Nah, hasilnya akan keluar. Jadi untuk nilai rata-rata atas nama AG dari 3 mata kuliah ini itu adalah 87,3 teman-teman. Itu adalah cara untuk mencari nilai rata-rata. Itu ya teman-teman. Jadi yang kedua itu adalah rumus average. Nah, yang ketiga, ketika kita ingin menjawab dari tabel ini, banyaknya murid di kelas. Nah, untuk menjawab ini, teman-teman bisa menggunakan yang namanya rumus kaunta. Ini kita ketik. Kaunta. Ini teman-teman. Kaunta tujuannya untuk menjumlahkan dari banyaknya siswa atau siswi, namun untuk kolomnya itu berbentuk atau isinya itu berbentuk teks ya teman-teman. Maka kita ketik aja kaunta seperti ini teman-teman, buka kurung, teman-teman blok aja yang mau teman-teman jumlahkan berdasarkan teks ya teman-teman, lalu tutup kurung tekan enter. Nah, maka hasilnya adalah 10 teman-teman. Dan ini kalau teman-teman jumlahkan value-nya itu berupa teks ya, dia akan keluar. Tapi kalau teman-teman mau menjumlahkan cuman isi value-nya itu adalah berupa angka, teman-teman bisa menggunakan count. Nah, seperti ini kita blok ini, maka keluar 10 teman-teman. Ingat ya, count itu kita ingin menjumlahkan namun isinya berupa angka, sedangkan counta itu kita menjumlahkan namun isi value-nya itu berupa teks teman-teman, gitu ya. Nah, ini kejawab ya teman-teman ya. Jadi di sini count atau counta. Nah, kemudian di sini teman-teman harus mencari nilai rata-rata tertinggi gitu ya, nilai rata-rata tertinggi. Nah, dari tabel ini, maka teman-teman bisa menggunakan yang namanya rumus max teman-teman. Jadi ketika aja max seperti ini ya, sorry bukan MAC tapi max. Nah seperti ini, kita akan mencari nilai rata-rata tertinggi dari total nilai rata-rata ini teman-teman. Berapa sih nilai tertingginya? Maka teman-teman bisa menggunakan sama dengan rumus max seperti ini, kemudian buka kurung,
Lalu teman-teman blok aja nilai rata-ratanya dari nama siswa ini teman-teman, agar teman-teman bisa mengetahui nilai rata-rata tertingginya. Lalu tekan enter. Nah, nilai rata-rata tertinggi itu adalah 87,37 nih teman-temannya. Dari nilai rata-rata atas nama siswa-siswi ini teman-teman. Maka nilai rata-ratanya adalah 87,33. Nah, kemudian ini udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian yang ke-6 teman-teman bisa menggunakan jika teman-teman diminta nilai rata-rata terendah dari tabel ini atau tabel yang terdiri dari nilai rata-rata ini. Teman-teman disuruh mencari nilai rata-ratanya terendah. Maka teman-teman bisa menggunakan rumus sama dengan min seperti ini, buka kurung, lalu teman-teman langsung blok aja nilai rata-ratanya dari mahasiswa ini atau siswa-siswi ini, lalu tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya adalah 52,33. Bisa dilihat dari ini teman-teman ya. Ini pun teman-teman bisa buat untuk angka desimalnya 2 angka di belakang koma seperti ini. Nah, ya teman-teman ya, atau kalau mau 1 aja juga bisa sebenarnya tadi. Gitu ya. Ini 2 aja biar sinkron sama yang nilai rata-rata tertinggi dan terendahnya. Gitu ya teman-teman. Itu adalah min teman-teman. Rumus yang sering masuk ketika tes admin. Yang pertama adalah sum, average, count, dan max, min. Kemudian di sini teman-teman dicari ya yang sering juga masuk ke dalam tes admin itu ya, berdasarkan pengalaman teman-teman, itu adalah yang namanya rumus if. Itu berupa logika teman-teman. Jadi kalau misalnya if di sini kan ada aku buat keterangannya untuk membuat sebuah kondisi logika dengan sederhana teman-teman. Nah, kita balik ke part 1 ini. Jadi rumus yang sering masuk itu selanjutnya adalah if teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini dari tabel ini teman-teman harus mencari status ya. Namun ada syaratnya teman-teman, yang dimana kalau misalnya nilai rata-ratanya 65 sampai 100 itu dinyatakan lulus. Dan kalau misalnya di bawah dari 65 itu dinyatakan tidak lulus, gitu ya teman-teman. Nah, syaratnya seperti itu dari tabel ini, nilai rata-rata. Maka kita buat aja sama dengan if seperti ini, atau bahasanya jika, buka kurung, nilai rata-rata di G2 lebih besar sama dengan 65 seperti ini ya teman-teman, maka dinyatakan lulus. Nah, jika tidak, tanda petik, balas tanda petik, jika tidak maka dinyatakan tidak lulus, lalu tutup kurung, maka tekan enter teman-teman. Nah, hasilnya adalah lulus. Kenapa? Karena nilai rata-rata 87 itu lebih besar ya dari 65, maka dinyatakan lulus. Jika sudah seperti ini teman-teman tinggal drag aja ke bawah seperti ini ya. Nah, maka hasilnya akan keluar teman-teman. Ini kita buat kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk 56 itu di bawah dari 65 itu akan hasilnya itu tidak lulus teman-teman. Dan satu lagi, ini kita hapus ya teman-teman, bisa untuk ininya teman-teman ganti menjadi nilai sel yang berisi teks tersebut. Contoh seperti ini ya, jika nilai rata-rata G2 lebih besar 65 maka hasilnya lulus. Teman-teman tinggal klik aja yang di sini nih ya. Ingat ya, sel yang berisi kata lulus. Jadi teman-teman nggak perlu ketik lagi seperti yang tadi. Kemudian jika misalnya tidak sampai 65 maka tidak lulus. Teman-teman tinggal klik aja sel yang di bawahnya, pengganti, supaya teman-teman nggak ketik. Jadi teman-teman bisa klik dengan sel yang berupa isi teks yang teman-teman mau gitu ya. Lalu tutup kurung, tekan enter. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Teman-teman tinggal drag aja ke bawah. Oke, ini kenapa muncul seperti ini? Karena untuk rumusnya kita tadi tidak kita kunci, maka sel yang kita klik tadi itu akan bergeser sembari kita tarik rumusnya ke bawah. Jadi untuk supaya nggak bergeser, teman-teman bisa langsung kunci aja menggunakan lambang dolar. Tekan Fn F4 seperti ini.
kemudian satu lagi yang berisi tidak lulus, tekan Fn F4 seperti ini, tekan enter, kemudian teman-teman langsung drag aja atau tarik rumusnya ke bawah. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Ingat ya, gunanya lambang dolar itu supaya tabel yang kita blok atau yang kita klik itu nggak bergeser teman-teman. Gitu ya. Nah, udah berapa? Yang pertama tadi adalah sum, average, count, max, min, dan if ya teman-teman. Ini adalah rumus yang sering masuk ketika kita tes admin gitu ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah diminta banyaknya murid yang lulus teman-teman. Di sini teman-teman diminta dengan banyaknya murid yang lulus. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang namanya countif teman-teman, dengan kriteria tertentu. Ingat ya, di sini cuman murid yang lulus. Jadi teman-teman bisa menggunakan countif. Ini kita samping di sini ya, countif seperti ini teman-teman. Teman-teman menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Jadi teman-teman bisa menggunakan rumus countif. Caranya sama dengan countif seperti ini. Hanya satu kriteria gitu ya. Kemudian teman-teman blok aja arrange-nya. Kemudian teman-teman ketik aja teksnya itu lulus seperti ini, lalu tutup kurung, tekan enter. Nah, jadi untuk banyaknya murid yang lulus dari tabel ini hanya 4 teman-teman gitu ya, dari kriteria yang lulus. Banyaknya murid yang lulus itu hanya 4. Itu untuk cara mengetahui berdasarkan kriteria ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan rumus countif. Kemudian di sini diminta jumlah total nilai murid yang lulus. Jadi dari tabel ini teman-teman harus menjumlahkan total nilai dari murid yang lulus aja teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang namanya average sum if. Jadi rumusnya yang ini teman-teman. Sum if seperti ini. Sum if seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman menjumlahkan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu di sini kriterianya adalah lulus teman-teman. Teman-teman ketik aja sama dengan sum if seperti ini, kemudian buka kurung. Teman-teman diminta untuk blok range dari kriteria tertentu, kriterianya. Nah, kriterianya kan ada di kolom H ya teman-teman. Teman-teman blok aja, tekan Fn4 supaya tabelnya nggak bergeser. Kalau nggak ditekan nggak apa-apa, kalau misalnya kita nggak copy ke bawah ya. Kemudian klik sel yang berisi lulus, atau teman-teman bisa ketik aja lulus seperti ini. Kemudian blok total nilai yang mau teman-teman jumlahkan dari kriteria lulus teman-teman. Lalu tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya adalah 925 dari total nilai murid yang lulus teman-teman. Kalau misalnya teman-teman jumlahkan pakai kalkulator, maka hasilnya 925. Di sini ada 4 ya, itu 2, 3, 4. Jadi teman-teman, ini adalah jumlah total nilai untuk murid yang lulus. Adalah sum if, rumus selanjutnya yang sering masuk ketika tes kerja teman-teman. Kemudian di sini teman-teman diminta nilai rata-rata untuk murid yang lulus. Jadi teman-teman harus rata-ratakan nilai yang murid yang lulus, nilai murid yang lulus maksudnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang namanya rumus average if ya teman-teman, seperti ini. Teman-teman mau merata-ratakan nilai dari kriteria lulus gitu. Nah, maka kita langsung aja kita ketik sama dengan average if seperti ini. Kemudian teman-teman buka kurung, range-nya itu untuk kriteria itu yang mana? Di sini ada di kolom, untuk dari tabel ada di kolom H, teman-teman blok aja. Kemudian titik koma, kriterianya yang mana ya kan? Teman-teman mencari kriteria yang mana? Nah, kriterianya kan lulus ini sini. Teman-teman bisa klik aja sel yang berisi kata lulus, atau teman-teman bisa ketik seperti ini. Lulus gitu ya. Kemudian titik koma teman-teman. Kemudian nilainya yang mana yang mau teman-teman rata-ratakan. Di sini teman-teman ada di kolom G, teman-teman blok aja seperti ini. Kemudian tutup kurung, baru tekan enter. Nah, hasilnya adalah 77,08 teman-teman. Dari
total nilai siswa yang lulus ya teman-teman. Ingat ya, di sini kriterianya adalah yang lulus. Nah, itu adalah rumus yang sering masuk gitu ya. Ini ada berapa? Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 rumus yang udah kita bahas di sheet 41 ini teman-teman. Gitu ya. Maka kita akan lanjut ke yang selanjutnya teman-teman. Ini kita copy aja supaya enak ya kan. Untuk bahas selanjutnya kita masuk ke part 2. Nah, di part 2 ini teman-teman, ini kita cek dulu. Nah, di part 2 ini ya kan, selanjutnya adalah data cleaning teman-teman. Di sini yang sering digunakan, misal teman-teman punya di soal itu ada tes, untuk teksnya itu berantakan seperti ini ya. Ini adalah data berantakan. Jadi dari teks ini teman-teman harus mengubah yang namanya huruf kecil semua. Itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang namanya proper. Di summary di sini ada aku buat ya teman-teman, untuk buat upper adalah buat mengubah semua huruf sebuah teks jadi huruf besar semua, sedangkan lower itu menjadi huruf kecil semua. Kemudian proper itu untuk membuat step huruf pertama itu diawali dengan huruf besar, teman-teman. Nah, di sini soalnya kita disuruh dari teks ini untuk mengubah ke huruf kecil semua, teman-teman. Maka teman-teman bisa menggunakan yang namanya tadi di sini ini di summary, teman-teman bisa menggunakan yang namanya ini ya, rumus lower, teman-teman. Jadi kita ketik aja sama dengan lower seperti ini. Ya, tinggal klik aja sel yang di atas teksnya berupa yang mau kita rapikan gitu ya ke huruf kecil semua, maka tekan enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi ingat ya, untuk mengubah huruf berantakan ke huruf kecil semua, kita bisa menggunakan yang namanya rumus lower, teman-teman. Gitu ya, kita bisa menggunakan huruf lower, teman-teman. Ini kita gambarnya kita lihat kan biar gampang juga. Nah, ingat ya, arti lower teman untuk mengubah huruf kecil semua. Dan di sini kemudian teman-teman diminta mengubah huruf besar semua dari teks ini, teman-teman. Maka teman-teman bisa menggunakan yang namanya rumus upper. Buka kurung teks, klik sel yang berupa teks yang teman-teman rapikan gitu ya, lalu tutup kurung, tekan enter. Nah, sorry, ini kurang satu teman-teman, upper ya. Nah, maka dari teks yang berantakan ini teman-teman membuat huruf besar semua, teman-teman bisa menggunakan yang namanya rumus upper gitu. Lalu di sini teman-teman langsung ketik aja upper gitu ya. Rumus selanjutnya yang sering digunakan untuk data cleaning adalah upper. Kemudian di sini teman-teman disuruh huruf besar di awal kata dari teks yang berantakan, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya huruf sama dengan proper, teman-teman. Seperti ini ya. Lalu klik aja selnya, lalu tutup kurung, tekan enter. Nah, di sini teman-teman hasilnya setiap awalan kata itu adalah huruf besar. Maka teman-teman tadi bisa menggunakan yang namanya rumus proper gitu ya. Jadi rumus selanjutnya yang sering digunakan adalah proper. Proper ya teman, seperti ini. Ini adalah rumus atau fungsi rumus yang sering masuk di dalam tes admin gitu teman-teman. Oke, kemudian yang sering juga bahkan di dunia kerja juga teman-teman bisa rumus yang sering digunakan itu adalah VLOOKUP gitu teman-teman. Nah, VLOOKUP ketika seperti ini. Ini adalah rumus yang sering masuk ya ketika tes admin kerja teman-teman. Nah, di sini ada diminta tiket penerbangan teman-teman. Sebelum ke VLOOKUP mungkin kita ke data cleaning dulu yang concatenate seperti ini. Ini data cleaning ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus concatenate gitu ya.
Jadi di sini terkait dengan tiket penerbangan, teman-teman harus menggabungkan dari kode bandara, kode unik sampai kategori, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang namanya rumus concatenate seperti ini, teman-teman. Lalu teman-teman klik aja seperti ini, gitu ya. Kalau teman-teman gabungkan lalu tekan enter. Nah, maka hasilnya keluar, teman-teman. Jadi teman-teman langsung drag aja ke bawah. Ini cara untuk menampilkan ya, cara untuk menggabungkan kode bandara, kode unik, kategori sehingga jadilah tiket penerbangan. Jadi teman-teman bisa menggunakan rumus yang namanya concatenate gitu. Kemudian di sini juga teman-teman bisa sama seperti tadi, concatenate. Lalu teman-teman klik aja sel yang mau teman-teman gabungkan seperti ini. Tunggu teman-teman, ini rumusnya ada yang salah ya. Concatenate gitu ya teman-teman. Buka kurung, klik aja sel yang mau teman-teman gabungkan, titik koma, kemudian yang lainnya juga, lalu tutup kurung, tekan enter. Nah, teman-teman bisa gabungkan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ditambahkan dengan spasi agar tidak gabung semua, itu bisa teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa ya, nggak usah menggunakan rumus concatenate. Jadi teman-teman bisa menggunakan atau menggabungkan dengan simbol dan. Itu salah satu pengganti rumus concatenate. Jadi teman-teman, ini kita hapus dulu. Nah, cara sama dengan teman-teman klik aja seperti ini, kemudian simbol dan, lalu spasi, simbol dan lagi seperti ini teman, untuk menggabungin. Kasih spasi lagi seperti ini, kemudian simbol dan terakhir adalah pangkatan, lalu tekan enter. Nah, hasilnya akan seperti ini teman. Ini adalah salah satu pengganti rumus concatenate. Tinggal drag aja ke bawah. Nah, ini adalah untuk data cleaning, jadi yang sering muncul ya teman-teman. Selain concatenate, untuk penggantinya teman-teman bisa menggunakan rumus sama dengan lambang, bukan sama dengan, tapi lambang dan seperti ini. Nah, ya teman-teman. Nah, kemudian lanjut di part ketiga, rumus yang sering masuk ya teman-teman. Ini udah berapa nih kita bahas. Kita masuk ke part 3. Ini ya. Nah, rumus yang sering masuk selanjutnya adalah VLOOKUP, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan rumus VLOOKUP seperti ini. VLOOKUP gitu ya. Ini adalah rumus VLOOKUP, teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman, untuk rumus VLOOKUP-nya sendiri, di sini ada kode bandara, nama bandara, kategori, dan estimasi. Teman-teman disuruh mencari nama bandara dari kata kunci kode bandara di raw data, sheet raw data ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman langsung aja, kalau misalnya teman-teman mencari nama bandara, teman-teman bisa gunain rumus sama dengan VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP seperti ini. Kemudian klik aja sel kuncinya ya. Kemudian lock titik koma, kemudian tabel arraynya itu ada di raw data. Pindah raw data, kemudian teman-teman blok aja seperti ini sampai ke bawah ya. Jika sudah teman-teman blok, teman-teman jangan lupa kunci menggunakan Fn F4. Kalau misalnya rumusnya kita tarik ke bawah, itu nggak bergeser. Jadi teman tekan Fn F4 seperti ini. Kemudian titik koma, dari tabel ini untuk nama bandara itu ada di kolom keberapa gitu ya. Kalau di sini dilihat itu ada kolom kedua, maka teman-teman ketik aja 2 karena nama bandara ada di tabel atau kolom kedua. Lalu titik koma, tekan pilih true atau false. Kalau kita mau ngambil data yang 100% sama, kita teman-teman bisa gunakan true atau ketik aja lambang 0 seperti ini. Tutup kurung, kemudian tekan enter. Nah,
Hasilnya adalah nama bandara. Untuk kode bandara gitu adalah Jalaluddin teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung drag aja atau double klik seperti ini supaya rumusnya ke copy ke bawah. Itu adalah rumus VLOOKUP teman-teman. Coba ini juga kita cobain praktis satu lagi ya teman-teman. Kita menggunakan rumus VLOOKUP seperti ini. Kita klik sel kuncinya, titik koma, kemudian kita ambil tabel array-nya itu ada di raw data, kita blok seperti ini. Jika sudah, jangan lupa tekan Fn F4 agar kalau kita drag ke bawah rumusnya, kita copy ke bawah rumusnya itu tabelnya nggak bergeser teman-teman. Kemudian untuk kategori itu dari tabel yang kita blok ini itu ada di kolom keberapa gitu. Kalau bisa dilihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada di kolom kelima teman-teman kategorinya. Maka kita ketik aja 5, kemudian titik koma, ketik 0 kalau kita mau ambil data 100% sama, atau teman-teman bisa ketik true seperti ini, true gitu ya, tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, hasilnya adalah DOM gitu ya, untuk kategori dari kode bandara GTO. Kemudian teman-teman tinggal tarik aja rumusnya ke bawah, double klik seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada yang namanya untuk BKS itu NA. Kenapa NA? Nah, teman-teman bisa kita tengok, kita lihat ya di BKS di raw data ini untuk kode bandara BKS ada nggak? Ini BKS. Nah, dia ada ya, namanya DOM juga. Kenapa dia error teman-teman? Kita cek. Seharusnya ada ya di sini tadi. Ini ada 5, coba kita ketik. Nah, gitu ya teman-teman ya. False teman-teman. Jadi ini kita ubah aja ke 0 ya. Kemudian kita tarik aja ke bawah. Seperti ini. Ini adalah kategori dari sel kunci atau kata kunci kode bandara untuk nyari kategori teman-teman. Nah, ini adalah cara untuk mencari nilai, mencari kode bandara, mencari kategori dari kode bandara. Sorry ya, agak ini tadi. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman yang sering masuk itu adalah rumus VLOOKUP teman-teman. Namun kalau VLOOKUP ini kan kita ingin mencari berdasarkan tabel referensinya itu horizontal. Kalau VLOOKUP itu kan vertikal gitu ya. Kalau VLOOKUP tuh teman-teman bisa menggunakan sama dengan VLOOKUP. Jadi kita contohnya rumusnya kayak gini teman-teman. VLOOKUP seperti ini. VLOOKUP. Nah, VLOOKUP-nya seperti ini teman-teman. Nah, jadi dari tabel ini teman-teman disuruh mencari nilai estimasi gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Ini kita coba aja sama dengan VLOOKUP seperti ini. Lookup value-nya atau sel kuncinya teman-teman bisa langsung blok aja di kode bandara seperti ini ya. Titik koma, kemudian di bagian raw datanya jangan lupa di blok. Ini adalah raw datanya untuk estimasi. Karena tabelnya berupa horizontal ya teman-teman. Jadi kita blok. Nah, jangan lupa tekan F4 supaya tabel yang supaya rumusnya nanti selesai jadi kita tarik ke bawah itu nggak bergeser. Nah, bedanya VLOOKUP sama VLOOKUP, kalau VLOOKUP kan itu kan dia berada di kolom keberapa. Nah, kalau VLOOKUP ini dia dicari setelah kita blok tabel array-nya itu diminta baris keberapa untuk estimasi itu. Jadi estimasi ini ada di baris kedua dari kode bandara 1, 2 ya. Maka kita ketik aja 2 seperti ini, kemudian ketik 0, tekan tutup kurung, tekan enter. Nah, dari estimasi dari kode bandara ini adalah 3 jam teman-teman. Lalu kita copy aja rumus ke bawah. Nah, maka hasilnya seperti ini. Gitu untuk cara menggunakan rumus VLOOKUP teman-teman. Itu ya. Nah, ada yang lebih keren lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan
udah terbiasa menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP, teman-teman bisa menggunakan yang namanya XLOOKUP, teman-teman. Ini adalah rumus yang menurut aku paten gitu ya. Jadi simpel banget. Kalau misalnya teman-teman udah gunain VLOOKUP dan HLOOKUP, ini kita hapus seperti ini contohnya. Kita mengambil kategori ya menggunakan rumus XLOOKUP. Jadi sama dengan XLOOKUP seperti ini. Kemudian diminta sang kuncinya, titik koma, kemudian kita mau untuk lookup referensinya itu ada di kolom keberapa, kemudian hasilnya itu di kolom keberapa gitu. Jadi kita ke ini kan kode bandara ya, ke raw data seperti ini ya, kode bandara ini kita blok aja. Nah seperti ini, titik koma, kemudian hasilnya dari kode itu di mana, ada di kolom keberapa gitu ya. Kan tadi diminta kategori ya, nah kategorinya tuh ada di kolom E, tinggal blok aja seperti ini teman-teman. Ini kita hapus lalu tutup kurung. Jadi dari rumus ini sel kunci, kemudian dia ada di tabel mana, kemudian hasilnya di mana, tabel mana gitu, tinggal teman-teman blok aja. Nah simpelnya teman-teman ya, lalu tinggal drag aja ke bawah rumusnya, maka hasilnya keluar. Nah itu adalah rumus yang sering digunakan ketika tes admin ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah sum, average, count, max, min, if, kemudian countif, sum if, average if, lower, upper ya, proper, concatenate, simbol dan, kemudian VLOOKUP, HLOOKUP, dan terakhir adalah XLOOKUP. Itu menurut versi aku teman-teman. Jadi kalau di totalnya ada berapa nih udah ya? 7, 14, berarti ada 18, bahkan 18 teman-teman. Bahkan 18 ya. Ini bukan. Ini kita ketik. Bahkan 18 teman-teman. Ini sorry ya, rumus ya. Gini. Itu ya teman-teman. Jadi ini adalah rumus ketika atau fungsi Excel yang sering ketika tes ujian menjadi admin atau berbagai bidang lah gitu ya teman-teman. Oke, untuk filenya teman-teman bisa akses di deskripsi, nanti aku lampirin gitu ya. Dan thank you teman-teman udah nonton video aku, mohon bantuan dan dukungannya. Kalau misalnya teman-teman suka, ketik di komen dan video apa yang ingin kita bahas selanjutnya. Oke, aku Age, dan share video ini ke teman kalian, mana tahu ini video yang mereka cari. Oke, aku Age, terima kasih teman-teman.